energi negatif yang datang ke kita itu adalah dimaksudkan Tuhan untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau otak ini sangat luas, tapi pintu masuknya sangat sedikit, dan yang paling gampang masuk adalah rasa sakit. Begitu orang merasa sakit, dia akan ingat seumur hidup, tapi kalau yang baik-baik, yang bahagia, sangat sementara mengingatnya. Maka saya sering menyakiti Tanto, dan anaknya sendiri menyakiti Tanto, dalam rangka supaya Tanto tidak pikun di usianya yang sudah semakin ceritanya menunggu mulanya sinau kedokteran sidik-sidik toh makanya Tuhan kasih iblis, Tuhan kasih setan, Tuhan kasih dajjal, itu gunanya untuk melakukan dialektika agar manusia tetap memelihara akal sehatnya. Tanto agak kurang religius sehingga agak kurang paham hal-hal seperti ini. Saya agama ora cetha, Jawa ora cetha, musik ora cetha. Ning tidak cethonya Toto tidak cethonya Tanto itu adalah kecetoan yang luar biasa yang memang langsung ditakdirkan Tuhan untuk turun ke bumi dalam rangka merusak tatanan dan cara berpikir seluruh Republik Indonesia. Singkat kata begini, karena saya yang disuruh ngomong, ya saya akan ngomong sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi acara siang hari ini Mas Haryadi bilang ini acara kebudayaan. Saya melihat ini lebih dari itu. Yang paling bergembira dengan pengantinan yang sangat meriah dan penuh kekhusyukan ini adalah Tuhan sendiri kalau menurut saya. Cok ngerti Gusti Allah seneng lho, rumang samu aku ra tepung kopi kan. Ya dikira-kira lah kan gitu. Iya no kiai ini ono Gusmus, jadi nek aku salah aku langsung dijilir. Jadi aku ngomong sak karep-karepku, susu nek malaikat nyalehke enten Gusmus mboten ngelekke Gusmus salah. Ono wae repot-repot. Jadi Tuhan sendiri yang bergembira karena Tuhan itu dulu sendirian, nggak dengan siapa-siapa, terus dia aku tak rabi. Maka Tuhan menciptakan Big Bang, menciptakan cahaya yang berpendar, kemudian cahayanya bergulung-gulung, kemudian memadat, ada yang pijaran gas, ada yang menjadi benda-benda padat, terus tersusun sekian miliar galaksi, kemudian ada tata surya yang jumlahnya triliunan, kemudian ada anak bapak cucu, matahari, bumi, bulan, dan seterusnya. Sehingga Tuhan kemudian merasa bahwa dia punya istri, dalam tanda petik. Jadi perkawinan atau pernikahan yang pertama dilakukan oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan ingin kemeriahan, Tuhan ingin jogetan, Tuhan ingin ada kegembiraan seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama. Kemudian karena yang diciptakan Tuhan masih pasif, masih alam, maka Tuhan melakukan evolusi, sehingga kemudian makhluk ini sebagian diberi kehidupan, bisa lari, bisa makan, bisa mati, bisa hidup. Kemudian evolusinya tidak berhenti sampai di situ, kemudian diciptakan makhluk yang berakal. Dulu ada malaikat, kemudian ada iblis, terus ada malaikat, terus kemudian ada di antara ada dajjal, kemudian ada Banu Jan, kemudian ada jin, kemudian ada jenis manusia yang bertahap-tahap bermacam-macam dari Homo sapiens sebelum Homo sapiens sampai kemudian Tuhan bikin hibrida baru yang namanya Adam. Dan pada diri Adam ini terdapat kelengkapan seluruh alam semesta. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa seluruh yang diciptakan Tuhan itu dalam rangka menciptakan pernikahan yang menggembirakan. Tuhan sendiri bergembira. Tuhan adalah suami, seluruh ciptaannya adalah istri. Jadi cara suami memperlakukan istri, tirulah cara Tuhan memperlakukan makhluknya. Cara istri memperlakukan suami, tirulah makhluk-makhluk yang baik memperlakukan Tuhannya. Jadi ada 4 macam pernikahan. Yang pertama Tuhan dengan para makhluknya, nomor 2 umat manusia dengan alam di mana dia tinggal di situ. Pak Tani dengan sawahnya, Pak Tani kui wong lanang, sawah kui bojone ditanduri nyuruh mana, kan gitu. Nek peternak aja njur diarani pertanak suaminya terus wedhus bojone nyuruh ngentengi wedhus ora ngono kuwi. Maksud saya manusia adalah suaminya alam dan manusia tidak boleh menindas alam, karena kalau alam ditindas oleh manusia maka yang hancur duluan adalah suaminya. Manusia yang hancur kalau alam ditindas oleh manusia. Maka suami jangan sekali-sekali menindas istrinya, karena kalau suami menindas istrinya maka yang paling hancur adalah si suami penindas itu sendiri. Karena kalau perempuan dia jauh lebih bumi, dia jauh lebih laut, dia jauh lebih alam, dan dia mampu melakukan 100 kali lipat regenerasi dibanding laki-laki. Itulah sebabnya
Lagi Jawa yang ngomong Bapak itu pinter banget ada. Pinter banget nurut ada. Jadi pokoknya Tuhan, makhluk, manusia, alam. Yang ketiga pemerintah dan rakyatnya. Boleh raja, boleh SBY, boleh presiden. Tapi pemerintah adalah suami, rakyat adalah istri. Caranya pemerintah memperlakukan rakyatnya adalah sebagaimana cara Tuhan memperlakukan makhluknya. Contoh kecilnya, Tuhan tidak nyuruh Anda beribadah kalau Tuhan belum memberi fasilitas yang mencukupi untuk hidup Anda. Tuhan kasih alam, kasih gunung, kasih Merapi, Perdana Menterinya seluruh gunung Merapi di Nusantara. Tuhan kasih pohon, Tuhan kasih pertumbuhan, Tuhan kasih angin, Tuhan kasih semua. Baru manusia diminta untuk bayar pajak berupa ibadah kepada jiwa. Demikian juga pemerintah, jangan narik pajak sebelum beres kewajibanmu kepada rakyat. Nah selama ini pajaknya ditarik terus, rakyatnya atau difasilitasi, pajaknya dipangan dewe. Wakule ngelimpang, bahkan wakule lagi didol. Wah ini harus saya jelaskan gundul pacul ini kalau saya Anda ketawa dan paham. Maksudnya SBY itu di atas kepalanya ada wakul itu lambang kesejahteraan rakyat. Tugasnya presiden, terutama BUMN dan kementerian adalah membawa bakul kesejahteraan ini kepada rakyat, datang ke rakyat untuk mempersembahkan kesejahteraan karena mereka dibayar oleh rakyat untuk mengisi bakul dengan tanaman-tanaman. Tapi karena pemerintahnya agak beda sejak sekian puluh tahun yang lalu, gue karo ngeterke bakul nang rakyat iki karo dididili dhewe kae. Tanganan ini dulu. Ini aku orang elek pemerintah, tapi sebagian pemerintah seperti itu. Maksud saya sebagian besar. Sekarang bahkan bakulnya dijual. Jadi perusahaan-perusahaan milik rakyat, milik negara sekarang malah dijual. Jadi tidak sempat bakul melimpang sekali dari salakar. Tapi saya tidak akan ngomong politik, meskipun sesungguhnya hobinya Tanto adalah ngomongannya seperti ini. Jadi sebenarnya dia mantenan itu dia rancu. Mantenan jadi peristiwa nasional, kabeh wong diundang. Muhammad Gusmus kabeh iki kongres kebudayaan Ibu Windu kok piye. Ane ya Tanto kan karena dia kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang berani tidak mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Kayak ya apal ayat tak urui sok-sok siji loro. Tur ibu pamer ning ndi kae. Dewan nggo bagusi aku apal iki aku apal padahal ngapalke sesasi sak ayat. Terakhir sekali Mas Heryadi nyun sewu, saya ingin ngomong sama pengantin. Ide nikah itu dari Tuhan sendiri, bukan dari panitia persiapan kemerdekaan, bukan dari MPR DPR, bukan dari manusia, bukan dari. Maka pernikahan itu harus terjadi meskipun negara boleh tidak ada. Indonesia boleh bubar, dunia boleh berubah, pemerintahan boleh tidak ada, tetapi orang nikah harus terus dilakukan. Karena nikah bukan ide manusia, nikah adalah ide Tuhan sendiri.